Shalom, saya atas nama Vikaris Tia Dharma Jerita, Sarjana Teologi. Saya melayani di Gereja Kalimantan Evangelis Resort Karangan, Kalimantan Barat. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Kita juga masih merasakan anugerah dan juga karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari atas hal-hal yang baik yang telah kita peroleh daripada Tuhan. Dan pada hari ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa merenungkan dan juga memahami maksud Tuhan dari kitab Roma pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun alangkah baiknya jika kita dapat mengawali segala sesuatunya dengan berdoa, dan mari siapkan hati dan pikiran kita. Senantiasa kita akan memfokuskan diri kita hanya kepada firman Tuhan, dan mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami bahwa walaupun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu senantiasa kekal abadi di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatkan kami selalu agar kami tidak menggantungkan kehidupan kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang agung dan mulia. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Senantiasa kami dapat menyambut kebenaran dari firman-Mu dengan kesukacitaan dan juga damai sejahtera, sehingga kami yang mendengar dan kami yang dapat meresapi dan merenungkan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan kami hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan. Amin. Roma pasal 7 ayat 1-6, arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, jadi pada hari ini kita bersama-sama akan memahami dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 yang berbicara tentang arti hukum Taurat. Jadi hukum itu sama halnya dengan peraturan. Jadi zaman sekarang itu tidak ada tempat dan juga komunitas tanpa adanya peraturan. Jadi setiap organisasi, komunitas dan semua tempat wilayah itu pasti memiliki yang namanya peraturan. Nah, jadi peraturan ini gunanya untuk apa? Peraturan ini tujuannya dari kegunaannya adalah untuk menertibkan dan juga menenteramkan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, tetapi kenyataannya adalah justru peraturan ini bukan untuk menuntun dan juga bukan untuk menertibkan dan juga menenteramkan. Malahan peraturan ini disalahgunakan oleh banyak orang, oleh banyak pihak. Oleh sebab itu tidak heran kalau kita melihat ada banyak kejahatan-kejahatan, ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, sehingga kegunaan dan fungsi dan juga arti daripada peraturan yang dibuat pada saat itu tidak ada gunanya sama sekali atau dianggap sia-sia. Nah,
Jadi sama halnya dengan nas yang ingin kita bahas pada hari ini yang berbicara tentang arti hukum Taurat. Jadi bagi pemahaman bangsa Israel pada zaman dulu, bagi mereka bahwa hukum Taurat ini menentukan keselamatan mereka. Jadi mereka itu senantiasa harus mentaati dan juga mematuhi hukum Taurat. Jadi tidak heran kalau dulu pada zaman bangsa Israel banyak orang yang tunduk kepada hukum Taurat karena memang mereka harus mentaati dan mematuhi itu. Mereka dituntut dan juga didorong untuk melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Oleh sebab itu mereka harus dipaksa untuk menghafal dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Jadi di sini Paulus menyatakan bagi kita semua bahwa hukum Taurat ini adalah kudus, baik dan juga benar. Karena apa? Karena hukum Taurat ini berasal dari Tuhan. Jadi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum adanya hukum Taurat, manusia, umat yang percaya, umat Kristen itu tidak tahu bahwa mencuri, membunuh, dan berzina itu adalah merupakan kejahatan dan juga dosa. Sesudah hukum Taurat ada, barulah mereka mengetahui bahwa hal-hal yang demikian itu merupakan dosa dan kejahatan. Pada kenyataannya, kehadiran hukum Taurat ini sebenarnya bertujuan untuk menuntun kehidupan umat manusia supaya dapat menuju ke jalan yang benar. Tetapi justru yang dapat kita lihat hingga pada saat ini, justru ketika mereka mengetahui tentang hukum Taurat, minat mereka untuk melakukan dosa itu semakin tinggi dan semakin besar. Karena pada hakikatnya sebenarnya manusia ini memiliki kodrat dosa, sehingga kedagingan, hawa nafsu yang mereka miliki itu senantiasa berkobar-kobar untuk melakukan sebuah dosa dan kesalahan, karena mereka mengetahui bahwa hal yang demikian itu salah. Jadi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, jadi apa yang dapat kita pahami dari nas ini, dari arti hukum Taurat? Seolah-olah manusia itu dituntut untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik karena terdapat di dalam hukum Taurat, tidak sesuai dengan isi hati mereka, tidak sesuai dengan niat yang mereka miliki, tidak sesuai dengan iman dan pengharapan yang mereka miliki. Jadi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang dilakukan oleh umat manusia, hal-hal yang baik itu seolah-olah memang karena tuntutan, bukan karena keinginan hati dan niat. Justru ketika mereka mentaati dan juga mematuhi tentang hukum Taurat yang disampaikan, itu justru mereka senantiasa ingin melakukan segala berbagai macam dosa. Jadi sedang jemaat Tuhan yang terkasih, karena melihat yang demikian, melihat Tuhan Yesus senantiasa prihatin dengan keadaan yang demikian. Oleh sebab itu Tuhan Yesus senantiasa memerdekakan dan membebaskan umat manusia, melepaskan umat manusia dari penjara hukum Taurat yang senantiasa di mana manusia pada saat itu merasa sangat-sangat terpenjara dan terperangkap karena hukum Taurat. Mereka melakukan ini dan itu, segala sesuatu, hal-hal yang baik dan lain sebagainya, bahkan mempersembahkan korban syukur mereka itu karena hukum Taurat, bukan karena keinginan hati dan niat dari diri mereka masing-masing. Oleh sebab itu Paulus senantiasa menyatakan dan menyampaikan analogi tentang hubungan suami dan istri. Dikatakan bahwa jika salah satu di antara mereka ada yang mati, contohnya seperti seorang suami, jika seorang suami itu mati, maka salah satu di antara, yaitu istri, itu akan merasa bebas dan dapat dimiliki oleh orang lain. Seperti itu juga kehidupan umat manusia zaman sekarang. Pada saat ini, di mana umat Kristen, umat yang percaya dalam Tuhan, telah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus yang senantiasa akan membantu kita bersama, menolong kita bersama, sehingga senantiasa kita dapat melakukan segala hal-hal yang baik. Kita dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan juga itu karena kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita dan melepaskan kita dari keterikatan hukum Taurat. Di mana kita senantiasa nantinya akan menyampaikan hal-hal yang baik itu karena keinginan hati kita sendiri, bukan katin dengan keadaan yang demikian. Oleh sebab itu Tuhan Yesus senantiasa memerdekakan dan membebaskan umat manusia, melepaskan umat manusia dari penjara hukum Taurat yang senantiasa di mana manusia pada saat itu merasa sangat-sangat terpenjara dan terperangkap karena hukum Taurat. Mereka melakukan ini dan itu, segala sesuatu, hal-hal yang baik dan lain sebagainya, bahkan mempersembahkan korban syukur mereka itu karena hukum Taurat, bukan karena keinginan hati dan niat dari diri mereka masing-masing. Oleh sebab itu Paulus senantiasa
menyatakan dan menyampaikan analogi tentang hubungan suami dan istri. Dikatakan bahwa jika salah satu di antara mereka ada yang mati, contohnya seperti seorang suami, jika seorang suami itu mati, maka salah satu di antara, yaitu istri, itu akan merasa bebas dan dapat dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu juga kehidupan umat manusia zaman sekarang. Pada saat ini, di mana umat Kristen, umat yang percaya dalam Tuhan, telah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Nah, di mana Yesus Kristus yang senantiasa akan membantu kita bersama, menolong kita bersama, sehingga senantiasa kita dapat melakukan segala hal-hal yang baik, kita dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan juga itu karena kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita dan melepaskan kita dari keterikatan hukum Taurat. Nah, di mana kita senantiasa nantinya akan menyampaikan hal-hal yang baik itu karena keinginan hati kita sendiri, bukan karena tuntutan, bukan karena kita berada di bawah hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu, saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Tuhan melihat, Tuhan tahu bagaimana keinginan hati kita yang sebenarnya, bahwa kita tidak ingin dipenjara, bahwa kita tidak ingin terperangkap karena hukum. Nah, tetapi senantiasa bukan berarti kalau tidak ada hukum kita tidak, bukan berarti kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus kita tidak mentaati juga peraturan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, justru ketika kita tahu karena kita sudah dimerdekakan dan juga kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, secara iman dan pengharapan kita akan dibentuk dan juga kita akan berbuah dan menghasilkan buah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama mengerti dan memahami maksud Tuhan yang disampaikan melalui kitab Roma pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 ini. Senantiasa firman Tuhan nantinya akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas begitu besarnya anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami masih merasakan penyertaan kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dan juga sidang jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat, baik itu di pelosok ataupun di kota. Mari Tuhan memberkati dan menyertai kami selalu, sehingga kami memiliki jiwa pelayanan yang luar biasa. Mari Tuhan memberikan kami kesabaran, ketaatan, kesetiaan yang luar biasa, sehingga kami senantiasa tidak ragu dan tidak khawatir untuk mengikuti Tuhan, bahkan tidak ragu untuk memikul salib bersama-sama dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau yang senantiasa berkuasa atas langit dan bumi, mari Engkau memberkati dan menyertai kehidupan kami selalu, sehingga kami tetap berada dalam jalan kebenaran sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, tidak lupa kami hendak berdoa bagi keluarga kami atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa, Tuhan mengangkat segala sakit dan penyakit yang ada pada diri mereka, baik melalui obat-obatan, makanan, apapun yang mereka konsumsi. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan melalui hal yang demikian. Oleh sebab itu ya Tuhan, senantiasa Engkau menjamah kami dan menguasai kami selalu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami hendak berdoa bagi saudara kami, anak yatim piatu, anak-anak terlantar, janda dan duda. Senantiasa Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka, melayakan kehidupan mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka, yaitu orang tua dan juga pasangan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan untuk kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami hendak berdoa untuk situasi dan keadaan kami yang ada pada saat ini, di mana kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami senantiasa hidup dengan keraguan-raguan, kekhawatiran dan juga ketakutan, tapi bersama-sama dengan Engkau senantiasa menjadi benteng bagi kami, menjadi perisai bagi kami, yang senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami selalu. Terima kasih kami ucapkan Tuhan atas hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini, sehingga kami selalu merasakan penyertaan Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, baik melalui orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang membenci kami. Biarlah nanti suatu saat ya Tuhan, kami senantiasa akan dipersatukan dan kami senantiasa akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.